Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Rijalul Hilmi, BP 17109520202028. Saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu OSI layar. Yang pertama itu pengertian dari OSI layar. Apa itu OSI layar itu sendiri? OSI adalah Open System Interconnection yang diciptakan oleh International Organization for Standardization yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Lalu permodelan OSI layar dapat dibagi menjadi dua, yaitu upper layer dan lower layer. Pertama, saya akan menjelaskan itu apa itu upper layer. Upper layer adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Lebih tepatnya, banyak berkaitan dengan aplikasi atau software yang termasuk di dalam upper layer tersebut, yaitu ada application layer, presentation layer, dan session layer. Selanjutnya ialah lower layer. Lower layer itu sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan network atau jaringan, data flow atau bagaimana data mengalir. Bagian dari lower layer itu sendiri yaitu termasuk physical layer, data link layer, network layer, dan transport layer. Selanjutnya itu tujuan dari OSI layer itu sendiri. Tujuan utama penggunaan model OSI layer adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data. Selanjutnya itu penjelasan mengenai 7 lapisan OSI layer. Yang pertama ada physical layer. Physical layer itu sendiri bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Fungsi physical layer itu sendiri yaitu untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode persinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet dan token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Selanjutnya yang kedua ada data link layer. Data link layer itu sendiri berfungsi untuk menyediakan link untuk data, memaketkannya dalam bentuk frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian diangkut melalui media komunikasinya dengan kartu jaringan, mengatur komunikasi layar fisikal antar sistem koneksi dengan penanganan error. Fungsi dari data link layer itu sendiri yaitu layer ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Selanjutnya ada layer ketiga, network layer. Network layer bertanggung jawab untuk menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, menjaga antrian trafik di jaringan. Data pada layer ini berbentuk paket. Fungsi dari network layer. Network layer itu sendiri berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Selanjutnya layer keempat yaitu transport layer. Transport layer itu sendiri bertanggung jawab membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika end-to-end antar terminal, dan menyediakan penanganan error atau error handling. Fungsi transport layer itu sendiri yaitu untuk memecah data ke dalam bentuk paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan yang telah diterimanya. Layer kelima yaitu session layer. Session layer itu sendiri menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi, bagaimana mereka saling berhubungan satu sama lain. Koneksi pada layer ini disebut session. Fungsi session layer itu sendiri yaitu untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, dan dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Selanjutnya yaitu layer ke-6, yakni presentation layer. Presentation layer ini bertanggung jawab bagaimana data dikonversi dan diformat untuk transfer data. Contoh konvensi format: teks ASCII untuk dokumen, GIF dan JPEG untuk gambar. Fungsi dari presentation layer itu sendiri yaitu untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Selanjutnya layer ke-7 yaitu application layer. Application layer menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna.
Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antar program komputer seperti program email dan servis lainnya yang berjalan di jaringan pada servis seperti servis printer atau aplikasi komputer lainnya. Fungsi dari application layer tersebut yaitu sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsi fungsional jaringan. Berikut adalah gambar model OSI layer. Dapat dilihat pada gambar terdapat 7 layer yaitu application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Pada physical layer, data yang dikirim berupa bits, sedangkan pada data link layer sudah berbentuk frame, dan pada network layer dalam bentuk packet, dan pada transport layer data yang dikirim berupa segmen, dan pada session, presentation, dan application layer sudah berupa data yang dikirim antar layer tersebut. Selanjutnya itu tahapan kerja OSI layer tersebut. Tahapan kerja dari OSI layer tersebut dapat dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu application layer mengirim data ke komputer lain. Kedua, pada presentation layer dilakukan konversi email menjadi format jaringan. Di session layer membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan. Selanjutnya pada transport layer mengirim memecah data lalu mengumpulkannya lagi pada transport layer si penerima. Selanjutnya network layer akan membuat sebuah alamat dan menentukan data untuk sampai ke tujuan. Selanjutnya pada data link layer kemudian membentuk data menjadi frame dan juga alamat fisiknya. Lalu pada physical data akan dikirim lewat medium jaringan ke lapisan transport penerima. Setelah itu alur akan berbalik dari physical layer ke application layer pada komputer penerima. Baiklah, sekian presentasi OSI layer dari saya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.